Baik, terima kasih Anggi dan juga Regina. Sekarang pemirsa masih terkait dengan informasi seputar persebaran COVID-19 yang saat ini kita lihat jumlahnya terus bertambah di Indonesia. Saat ini tercatat yang tersebar di Indonesia ini sekitar 893 kurang lebih seperti itu ya. Ada sekitar, kalau misalnya Anda bisa lihat di sudut televisi ini ada 70 lebih seperti itu orang yang meninggal dunia. Kemudian ada sekitar 30 atau 50 orang ini yang sudah sembuh seperti itu ya. Hadir hari ini tentunya terkait dengan persebaran COVID-19 ini sendiri yang kita lihat semakin marak di Indonesia. Banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mencegah persebaran ini yang terus meluas. Hadir sudah bersama kita pagi hari ini terkait dengan larangan berkumpul untuk antisipasi COVID-19. Sudah ada Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Profesor Dr. Widodo Muktio. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Ya. Pak, kita lihat saat ini persebaran COVID-19 ini sudah semakin cepat. Bahkan sudah mencapai angka 800 lebih, hampir 900 seperti itu. Tentunya kondisi aktual apa sih kalau yang kita lihat dari Kominfo sendiri melihat Indonesia saat ini? Ya, kita sebagai gugus tugas juga di komunikasi publik ini betul-betul mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa tidak sekedar jumlahnya, tetapi sebetulnya penyebarannya di beberapa daerah sudah mulai ada. Nah, memang yang dominan ada yang kita sebut dengan kode merah gitu ya, daerah yang merah. Tetapi yang lain-lain sudah mulai menyebar. Ini justru yang membahayakan karena memang di gerakan kita untuk mencegah COVID-19 ini adalah bagaimana supaya kita tidak kemana-mana ini ya. Karena penduduk Indonesia ini kan di mana-mana pulaunya banyak, kemudian juga daerah pedesaannya juga banyak, dan kebiasaan-kebiasaannya juga banyak. Makanya kami betul-betul dengan semua segmen ini kita tuju supaya kita betul-betul bisa mengerti bahwa musuh kita ini nggak kelihatan dan penyebarannya sudah diinformasikan demikian luasnya, bisa melalui mata, hidung, mulut kita, dan biasanya kalau kita nggak ngomong-ngomong gini ya tangan kita sendiri karena tangan kita habis pegang apa atau kecipratan apa ya dari yang kena positif COVID-19 ini. Dan ini yang justru sekali lagi kita juga ingin mencoba mengingatkan kembali bahwa kita jangan sampai menjadi carrier, jangan sampai menjadi pembawa. Karena COVID-19 ini yang kita sudah ketempelan misalkan, belum tentu kita ada gejala sakit. Dan bisa kita kemana-mana nanti. Makanya berkumpul itu menjadi salah satu larangan dan supaya kita itu kalaupun antibodi kita, imunitas kita kuat, maka ya biar itu selesai di diri kita. Karena ini kan diobati oleh diri kita sendiri. Tetapi jangan kemana-mana. Sehingga sekarang ini pemerintah betul-betul bahkan aparat kepolisian, ya TNI juga begitu mengingatkan, menghimbau. Betul-betul ini jangan sampai dibawa oleh carrier kemudian menyebar ke orang lain. Atau bahkan keluarga yang lebih dekat. Bahkan keluarga, misalkan ada orang tua, kita muda mungkin masih kuat, tetapi orang tua kita yang sudah lanjut imunnya sudah nggak begitu kuat, bisa kena. Dan kalau ini sudah terjadi, maka kita harus isolasi. Di mana isolasinya itu, kalau kita masih ringan bisa isolasi di rumah sendiri, tetapi betul-betul isolasi ya. Tetapi kalau sudah berat ya kita harus isolasi di rumah sakit. Dan ini tentu kalau kemudian yang isolasi di rumah sakit jumlahnya juga membludak, ini akan menjadi beban kita semuanya, terutama penyediaan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah masyarakat, mari kita membiasakan untuk anjuran-anjuran pemerintah tadi. Satu misalkan, setiap saat harus cuci tangan. Betul, ini setiap saat. Setiap 20 detik seperti itu ya Pak? Kemudian yang kedua apa? Kalau pakai masker. Bahkan kalau sudah di rumah pun, kalau sudah terjangkit tadi ya isolasi, silakan pakai masker tersendiri. Juga yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah jangan keluar rumah. Di rumah aja lah. Nah ini yang cukup sulit Pak kalau misalnya kita lihat. Karena masyarakat Indonesia juga sepertinya punya kebiasaan untuk berkumpul. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa video-video yang sempat viral seperti itu. Masyarakat Indonesia walaupun sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian. Namun masih tetap saja berkumpul. Nah ini tuh langkah apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk diri sendiri ataupun bahkan untuk keluarga seperti itu? Ini sebetulnya menyangkut pada disiplin diri ya. Menghadapi musibah ini kita betul-betul diuji disiplin diri dan juga solidaritas. Dalam diri kita memang kita betul-betul tinggal di rumah itu ya siapa yang suka, pasti nggak suka. Dimanapun kita nggak suka, apalagi sekarang ini. Tetapi sekarang ini ada kebiasaan pakai gadget. Bisa 8 jam lebih setiap hari. Mudah-mudahan ini menjadi solusi, asalkan gadgetnya positif juga. Betul, mencari informasi. Mencari informasi.
Dan juga kita bisa melihat TV. Semua TV sekarang ini betul-betul menginfokan tentang bagaimana kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Ini dari sisi disiplin. Yang kedua solidaritas. Solidaritas ini juga solidaritas sosial ya. Jadi jangan kemudian malah ngajak temennya, yuk kita ini, saya kan nggak kerja, yuk kita kumpul di tempatku, dan lain sebagainya. Jadi solidaritas sosial ini diuji betul. Bangsa kita semua, itu sebetulnya akan menghadapi ujian bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya aparat keamanan, tetapi masyarakat. Karena yang menyebarkan itu ya kita semua. Dan mari kita juga menghargai betul pengorbanan tenaga-tenaga dokter, medis yang habis-habisan loh ini beliau. Berada di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Dan beliau menghadapi orang yang sudah terinfeksi. Dan bahkan sebagian tim medis juga terinfeksi. Terinfeksi, bahkan ada yang meninggal. Jadi mari kita punya solidaritas sosial, jangan kemudian kita menjadi beban masyarakat karena kita membawa carrier penyakit itu, yang kita nggak tahu. Betul. Nah jadi ini yang saya kira jangan sombong lah ya, saat ini sudah tidak saatnya lagi, saya sehat kok, nggak bisa. Ya, yang penting anjurannya apa? Nggak boleh kumpul ya jangan kumpul. Jangan dulu, tahan diri dulu. Tahan dulu. Bahkan kalau dipaksa harus kumpul atau ketemu, jaga jarak. Paling tidak lebih dari 1 meter. Ini menjadi disiplin nasional bahkan. Betul. Ya. Kalau misalnya Bapak lihat bagaimana masyarakat Indonesia saat ini menyadari, sebenarnya sudah banyak tagar atau hashtag yang berbunyikan di rumah saja seperti itu. Kalau misalnya kita lihat saat ini sudah berjalan tidak sih Pak? Itu kan langkah-langkah yang diberikan juga untuk memang masyarakat. Dimensi COVID-19 ini dimensinya banyak sekali. Ada dimensi kesehatan utamanya, tetapi ada dimensi sosial, dimensi ekonomi. Nah ini yang dimensi ekonomi ini yang juga harus kita selesaikan bersama-sama. Sehingga karena ini musibah ya, namanya saja wabah, musibah, ya kita semua harus rela hati lah. Rela hati untuk mari kita jangan bicara saya nggak untung, saya susah. Iya semua susah gitu ya. Jadi kalau kita punya alasan, wah saya rugi, ya semua rugi. Betul. Jadi memang ada kesadaran kita sebagai warga Indonesia untuk betul-betul segera bangsa Indonesia ini segera keluar dari wabah ini. Dan ini menjadi menurut saya ini menjadi satu kebanggaan sebagai warga Indonesia kalau kita secepatnya keluar dari musibah ini berkat partisipasi semua masyarakat, kesadaran, disiplin masyarakat. Betul, karena permintaannya hanya sedikit dan ringan sekali, hanya di rumah saja seperti apa, mengisolasi diri untuk tidak kemana-mana ataupun bahkan mengurangi berkunjung ke tempat-tempat yang ramai seperti itu ya Pak ya? Ya kalau dilihat dari sisi misalkan suka traveling, jadi nggak traveling, ngirit kan? Ngirit, lebih hemat seperti dari itu. Sisi kita sekolah, kuliah, kita nggak kuliah, transport, makan, kos, nggak, kemudian kita di rumah. Ngirit juga kan? Kemudian kalau kita bekerja, juga kita di rumah. Akhirnya kita menggunakan teknologi bisa berkomunikasi, bekerja. Tentu ini tidak semua pekerjaan ya, tentu pekerjaan-pekerjaan yang bisa from home ya, work from home. Nah, artinya betul-betul mari kita lihat secara menyeluruh persoalan COVID ini, jangan kemudian seolah-olah kita menderita. Betul. Menderita itu di hati kok ya. Kalau kita, tapi optimisme harus ya, optimisme harus. Jadi kita harus optimis. Kalau kita begini berarti saya menyumbangkan keberhasilan menyelesaikan persoalan COVID-19. Betul, tentunya ada hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini seperti itu ya Pak. Walaupun harus di rumah saja, tapi ada positifnya, kita bisa lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga seperti itu ya. Iya. Pak, tapi kalau misalnya kita lihat banyak sekali tentunya apalagi di Indonesia saat ini sudah mau memasuki bulan puasa. Seperti itu. Biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun budaya yang sering dilakukan, salah satunya adalah mudik. Bagaimana Pak menyikapinya? Biasanya kan kalau setiap daerah seperti di Sunda itu ada yang namanya munggahan, ya kan? Ya. Itu dimana waktu berkumpul juga bersama keluarga ataupun juga kalau misalnya di Jawa ini nyadran seperti itu. Nah, bagaimana Pak kita menyikapi fenomena ini di situasi Indonesia yang saat ini menurut saya juga tidak mungkin untuk kita kumpul di tempat yang ramai. Ya, memang ini menjadi tantangan kita. Kalau tadi ekonomi, sosial, ini budaya. Betul. Dan sebetulnya ini juga tidak hanya di Indonesia. Misalkan di China itu juga ada bagaimana menghadapi saat Imlek misalkan gitu ya. Ada prosesi yang sangat besar. Dan di tempat kita sekarang ini juga ada tagar yang sekarang akan didengungkan oleh kita semuanya. Bagaimana tidak mudik, tidak piknik, tetapi tetap berbakti. Berbaktinya pada siapa? Pada orang tua. Karena biasanya kalau kita mudik itu intinya kan ingin pulang kampung, ingin silaturahim, sungkem gitu ya. Supaya kita ini betul-betul birrul walidain kalau dalam bahasa agama ya, berbakti pada orang tua. Nah, dan ini fenomena ini sekarang sudah terjadi Mbak. Tidak hanya besok pada saat jelang Idul Fitri pulang karena cuti bersama, tidak.
tetapi sebelum yang tadi sampaikan nyadran, munggahan, dan itu bagian juga dari ritus budaya kita, berbau-bau budaya, dan itu menjadi keyakinan, belief. Ada dua hal. Tadi saya sempat ketemu dengan teman, saya itu kalau nggak pulang dimarahi ayah ibu saya, misalkan gitu. Nah ini ada yang memaksa, tetapi juga ada kesadaran sendiri karena saya pengen bersihkan makamnya nenek saya, kakek saya, atau bapak ibu saya kalau sudah nggak ada. Kemudian saya harus di situ nanti kumpul dengan masyarakat, makan bersama gitu ya. Kalau Rowan kan gitu, kemudian nanti kita menjalankan prosesi tradisi. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita harus begitu terus di tengah musibah? Menurut saya kalau kita coba meng-switch sikap kita, misalkan kita nggak pulang, tetapi kita mentransfer uang kita, tolong makam ayah ibu saya, nenek kakek saya dibersihkan kepada saudara kita yang di rumah. Salah satu cara juga bisa dilakukan. Salah satu cara, dan itu kalau gerakan ribuan orang begitu, itu ada perpindahan ekonomi, uang yang sangat banyak. Betul. Dan itu menghidupkan masyarakat yang di sana, tidak harus kita. Kenapa ini penting? Karena dari sisi ekonomi jelas akan menggerakkan. Betul. Dari sisi keamanan kita ini jangan-jangan kita carrier ya, membawa. Ya. Apalagi kalau misalnya kita berada di satu lokasi atau kota yang sebelumnya memang sudah terjangkit positif seperti itu, Jakarta misalnya. Ini kan sudah dikatakan merah kan ya, sudah banyak yang terinfeksi positif corona ini. Jadi dua hal kita menjadi tidak buat penyakit di daerah kita. Yang kedua ekonomi kita transfer, dan yang ketiga kalau mau birrul walidain mendoakan. Dari sini kan juga bisa. Betul. Allah itu tidak harus didatangi makamnya kita doa secara di situ. Tetapi itu, ya? Kita di sini kan bisa. Dan jadi memang ini sekali lagi perubahan cara berpikir. Dan ini pun hanya saat ada wabah gitu loh. Kalau besok mau lagi dilaksanakan boleh. Kalau sudah selesai wabah kita pulang kemudian silaturahim lebih indah. Tapi bagaimana menyikapi, pasti akan ada pro dan juga kontra seperti itu. Karena ini merupakan tradisi budaya seperti itu yang memang sudah sejak lama sekali dilakukan dengan cara mudik seperti itu. Nah, bagaimana menyikapinya itu nanti Pak? Karena pasti ramai masyarakat. Tentu buat pemerintah kita ini punya rule of the game ya, punya aturan main. Kalau memang dihimbau, didorong untuk bisa berpikirnya seperti ini supaya kita segera keluar dari wabah ini, nggak mau, tentu ada undang-undangnya, ada aturannya. Nah ini kita diskusikan di lain waktu. Tetapi poinnya adalah pemerintah bertanggung jawab untuk membawa wabah ini harus segera selesai. Betul. Ada regulasi yang harus dipakai di tengah, karena apa? Indonesia ini banyak sekali. Tadi barusan ada pemberitaan gimana di tahanan. Wah rumit lagi juga ya, sehingga nggak boleh nengok. Ini kan betul-betul kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh agar supaya komunikasi langsung itu ya itu dikurangi sekecil mungkin, bahkan kalau perlu dengan teknologi, termasuk sudah canggih. Ya? Jadi sebetulnya mari kita menghadapi ini dengan kesadaran yang betul-betul tinggi dan tidak ada kata lagi alah hanya saya, yang lain kan iya, jangan, karena satu bawa kemudian dalam suatu komunitas menyebar bisa puluhan, ratusan. Betul. Nah, kalau kita lihat saat ini persebaran begitu cepat seperti itu ya Pak, ya sudah hampir mencapai 900 bahkan itu. Ya. Dan inilah yang kemudian yang kuat, mungkin imunitasnya kuat, antibodinya kuat, nggak masalah, selesai. Tetapi buat yang rentan, ya apalagi punya penyakit-penyakit bawaan yang itu sangat mudah menjadi kita drop gitu ya, itu yang justru akan kena. Makanya salah satu nasihat penting adalah jaga stamina kan, jaga kesehatan, makan yang cukup, tidak boleh stres. Itu yang paling penting juga ya Pak ya, tidak boleh stres. Walaupun makanan sudah gizi sudah tercukupi, tapi kalau misalnya pemikiran juga kita masih stres, itu juga tidak baik seperti jadi itu masalah. Ya. Betul. Pak, kalau dari Kominfo sendiri, mungkin edukasi apa yang sudah dilakukan kepada pihak masyarakat untuk memahami bahwa ini adalah langkah-langkah yang perlu kita hadapi bersama untuk menanggulangi atau bahkan melawan COVID-19? Jadi kami ini kan punya saluran, kalau di pusat ya di Kominfo, kemudian kalau di kementerian ada Kepala Biro Kominfo ya Kadis Komunikasi, di bawah itu provinsi, kabupaten, kota juga pula Kadis Kominfo ya, provinsi, kabupaten, kota. Kita saling bahu-membahu, saling memberikan informasi. Bahkan sekarang ini sudah mulai semua komponen termasuk polisi kemarin saya dengar atau masyarakat itu sampai keliling pakai itu ya, pakai mobil dengan dengan mic-nya yang keras. Itu kan tradisional, tetapi masyarakat kita memang akan lebih ngeh
kalau disampaikan secara langsung. Jadi ini model dulu di era Orde Baru itu ada Depen yang keliling memberi penyuluhan gitu ya. Sekarang dilakukan lagi. Karena apa? Masyarakat kita sekali lagi tidak hanya di perkotaan. Namun juga hingga ke pelosok seperti pelosok, itu. Dan itu yang justru tadi, ruahan harus pulang. Nah, betul. Dia nggak arahan secara langsung seperti itu yang pasti dibutuhkan makanya masyarakat. Ini kalau masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan formal informal memberikan penyuluhan ke desanya, oh iya ya, berarti pulang itu tidak sekedar ketemu anaknya, tapi kalau anaknya nanti misalkan kondisinya sehat dari kota, tetapi bawa carrier tadi, wah kita semua malah kena. Betul. Nah, penjelasan-penjelasan yang sifatnya sosial kultural ini memang sebaiknya dilakukan oleh siapa? Oleh kita semua. Sehingga pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini mesti bahu-membahu. Ini sekali lagi persoalan penyadaran yang ternyata kita punya belief sebelumnya. Betul. Punya keyakinan bahwa kita kalau nyadran itu pulang, munggahan pulang, besok kalau lebaran pulang. Meskipun sekarang ini sudah sisi lain, misalkan PT KAI sudah mengingatkan boleh uang ditarik kembali, utuh gitu ya. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya semua komponen, mohon kita bisa bahu-membahu supaya betul-betul musuh kita yang nggak kelihatan ini kita kepung gitu loh ya. Setelah itu di dalam sini, oke, di sini akhirnya mati kalau sudah nggak berapa, 2 minggu selesai. Nah ini tantangan kita. Betul, ini tantangan kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi bahkan diri sendiri untuk sama-sama kita melawan. Kalau sekarang kita lihat yang paling berada di garda terdepan adalah tim medis saat itu ya Pak ya. Baik kita sama-sama, baik itu dari pemirsa sendiri ataupun diri sendiri, bahkan keluarga untuk sama-sama kita di rumah saja melawan COVID ini. Bisa diberikan semangat mungkin Pak kepada pemirsa ataupun teman-teman kita yang ada di rumah, bagaimana diri kita walaupun hanya di rumah tapi tetap bisa melawan COVID-19. Sebetulnya yang pertama, jangan terlalu banyak mendapatkan informasi yang tidak perlu. Terutama seperti hoax, seperti itu ya Pak ya. Medsos itu ya. Kalau memang melelahkan, nggak usah. Saya yakin sekarang ini kami bersama-sama dengan KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia juga mengharapkan media mainstream, media TV, radio ini betul-betul itu yang kredibel, itu yang bisa dipercaya. Kalaupun medsos ya lihat dulu medsos yang mana yang dipercaya. Ini satu. Supaya kita nggak kelebihan informasi jadi malah pusing. Betul. Dampaknya psikologi kita ada istilahnya cognitive disorder. Jadi otak kita itu jadi disorder gitu ya. Karena terlalu banyak informasi. Pilihlah informasi yang menyehatkan, yang mengembirakan, yang kalau memang butuh pengetahuan ya carilah pengetahuan lewat media-media yang official resmi. Nah, yang kedua yang juga penting adalah laksanakan tip-tip menjaga kesehatan kita, cara mencuci tangan ya, kemudian bagaimana pakai masker, bagaimana menjaga jarak, dan itu disiplin kita. Ini yang kedua. Yang ketiga juga yang saya kira tidak kalah pentingnya, mari kita bangun solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini semua komponen, keluarga kita, kemudian masyarakat komunitas ya, kemudian juga masyarakat di kelompok asosiasi dan lain sebagainya. Jangan main-main hanya karena alasan militansi saat misalkan, oh saya harus mantenan misalkan. Ini satu grup saya undang. Itu egonya sendiri ya, seperti itu, tidak memikirkan yang lain. Nah, jadi dan banyak sekali supitan ngundang orang mantenan, bahkan apapun lah di agama juga gitu ya. Bahkan karena apa? Kita harus kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah juga di rumah. Ini kan sebetulnya menjadi bagian dari upaya kita, dan upaya ini sekali lagi bukan upaya paksa, kita bukan negara totaliter, kita negara demokrasi, sehingga sekali lagi di dalam negara demokrasi itu dengan pengetahuan yang menyehatkan, informasi yang menyehatkan, diri kita sadar, kita bergerak bersama-sama. Tentu kalau ada yang nggak paham silahkan tanya. Betul, langsung Kominfo pastinya akan memberikan informasi akurat. Saya kira sudah banyak ya. Betul. Yang langsung misalkan 117, 119 ya. Jadi semua banyak informasi yang bisa kita lacak, dan yang penting lagi jangan bikin hoax. Ya. Tadi juga semakin bikin hoax akan semakin bikin panik masyarakat. Ini masyarakat sudah bisa menyaksikan penyebar hoax meskipun dia menangis tapi sudah terlanjur hoax gitu ya. Betul. Ya diproses hukum, Oh kita nggak ada hoax saja sudah saking banyaknya informasi pusing, apalagi masih ada iseng orang yang suka buat hoax. Akhirnya aparat menegakkan aturannya, dan ini menjadi efek jerah buat teman-teman yang masih suka iseng, karena kalau di rumah itu kan akhirnya iseng-iseng kan, buka semua apa-apa terus jadi yang dulunya nggak terpikir jadi muncul. Betul. Kalau itu positif, alhamdulillah. Tapi kalau itu negatif, aparat harus bisa mengingatkan jangan itu, meskipun di rumah, karena kan buatnya di rumah. Nah, betul. jadi di rumah pun juga harus mempunyai perilaku yang jangan mengganggu
stabilitas sosial masyarakat yang sedang bersama-sama ingin membangun optimisme melawan virus corona ini sendiri. Pak, kalau misal semangat yang harus diberikan kepada tim medis dari Kominfo sendiri, ya, apa semangat yang akan disampaikan? Iya, yang jelas mari kita memberi semangat bersama-sama secara bersama, memberi apresiasi, memberikan dorongan-dorongan, dan petugas medis juga mari menumbuhkan pahlawan itu ternyata sekarang ada. Kapan itu? Ya saat kita ada musibah, kita tampil sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan, itu pahlawan. Dan apresiasi ini harus kita berikan. Siapapun kita. Sekarang ini juga sudah mulai banyak komponen-komponen masyarakat memberikan apresiasi, entah itu ucapan, entah itu dukungan untuk bantuan penyiapan sendiri. Alat-alatnya, ya karena alat-alatnya kan butuh yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Jadi terus terang kami juga sangat senang, kami sebagai aparat pemerintah juga di tengah situasi ini juga tidak ingin takut kemudian sembunyi di rumah terus. Kami juga ingin menggelorakan komunikasi ini kepada masyarakat luas. Yuk kita bangun optimisme, yuk kita bangun disiplin bersama, termasuk ayo bahu-membahu. Tugas saya di komunikasi, tugas teman-teman kesehatan menyelesaikan di kesehatan, dan masyarakat juga harus mendukung. Jadi ini sekali lagi konfigurasi komunikasi publik di Indonesia ini sedang diuji efektivitasnya. Betul. Baik, itu dia langkah-langkah tentunya. Sudah banyak tim-tim ataupun pihak-pihak sendiri yang memang punya tugas tersendiri seperti itu untuk menyampaikan hal-hal positif kepada masyarakat terkait dengan persebaran ini. Waspada harus Pak ya, tapi panik tidak boleh. Seperti itu yang harus kita sampaikan juga kepada pemirsa. Walaupun di rumah tetap melakukan aktivitas pekerjaan seperti yang itu, positif. Tapi harus tetap yang positif. Baik, Pak Widodo, terima kasih sekali pagi hari ini sudah hadir bersama kita untuk menyampaikan hal-hal positif dan memberikan semangat kepada pemirsa untuk tidak panik dalam melawan COVID-19 ini sendiri, terutama dari Kominfo pastinya tentunya memberikan informasi yang akurat kepada pemirsa dan tentunya langkah-langkah atau pencegahan kepada kita agar kita tidak panik seperti itu melawan COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Ya, oke. Ya pemirsa, jadi itu tadi informasi kita di dialog bersama dengan Pak Widodo selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kominfo.